Doa kami Tuhan, kami buka hati kami untuk dengar apa yang Kau mau katakan buat hidup kami. Kami percaya firman-Mu sungguh ajaib buat kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu yang mendatangkan kemerdekaan dalam hidup kami. Firman-Mu sendiri yang berkata, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Pagi hari ini kami percaya firman Tuhan yang kami mau belajar, yang kami akan tahu sebentar, akan memerdekakan hidup kami. Setiap kami akan dimerdekakan ke dalam satu kedalaman yang baru dalam Tuhan. Setiap kami akan dimerdekakan untuk mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kami. Setiap kami akan dimerdekakan untuk jadi orang-orang yang punya dampak buat kota dan buat bangsa ini. Sekali lagi Tuhan, ini doa kami buka hati kami. Izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kami. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan atas hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan Amin. 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 Silahkan duduk saudara. Shalom, selamat pagi buat saudara semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasanya kok lemas, kenapa? Kebanyakan libur kayaknya. Selamat tahun baru Imlek buat kita semua yang merayakannya. Masih dalam minggu yang sama. Hari ini senang sekali saya bisa sekali lagi datang di tempat ini. Satu kehormatan yang sangat besar diberikan kepada saya untuk bisa berdiri dan bicara di depan saudara semua. Pertama-tama saya mau terima kasih kepada gembala saudara yang kasih saya kehormatan ini untuk bisa bicara pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan yang praktis, yang sederhana, yang cukup mudah harusnya untuk kita praktekkan semua. Saya mau ajak kita langsung buka Alkitab kita ke Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59, saya mau ajak kita sama-sama lihat ayat yang ke-19. Yesaya pasal 59, ayat yang ke-19. Saya tahu bahwa kita di Indonesia terutama kita agak kurang familiar dengan ayat ini. Agak kurang kenal dengan ayat ini. Belakangan saya baru tahu alasannya kenapa. Karena ternyata ayat ini diterjemahkan dengan cara yang sangat berbeda dengan terjemahan aslinya atau minimal dari bahasa Inggris yang sebentar saya akan tunjukkan sama saudara. Ayat ini beda sekali artinya dalam bahasa Indonesia. Saya bacakan dulu tapi versi bahasa Indonesianya, tapi nanti saya akan bacakan bahasa Inggrisnya dan tunjukkan kepada saudara bedanya. Yesaya 59 ayat yang ke-19 bilang begini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Sorry, saya bisa minta dulu nggak soundman-nya untuk mungkin agak dikecilin ya. Ada gaung di depan sini, ada echo monitornya mungkin. Oke. Kita baru baca ayat ini dan saya kadang bilang begini, bahkan buat kita yang adalah orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia tiap hari, kita berusaha mengartikan ayat ini tuh agak sulit ya. Terutama bagian B-nya, ayat ini bilang begini, sebab ia akan datang, ianya tuh huruf besar, jadi bicara tentang Tuhan. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Saudara mungkin berpikir, berusaha mencerna dan mulai bertanya maksudnya apa ya Pak? Benar agak sulit dipahami bahkan buat kita yang pakai bahasa Indonesia hari-hari. Well, saya mau tunjukkan ayat ini dalam bahasa Inggris, ternyata bilang sesuatu yang lain sama sekali. Dalam bahasa Inggris saya baca versi New King James Version. Kalau saudara pakai King James Version pun sama. Oke, dikatakan begini. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Saya terjemahkan. Alkitab bilang gini, jadi mereka akan takut kepada nama Tuhan dari barat, dan kepada kemuliaannya dari tempat matahari terbit. Sampai di situ sama, tapi perhatikan bagian B-nya bilang begini. Ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan akan mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Coba Alkitab bilang gini, ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan itu akan mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Wah kok artinya beda sekali ya Pak? Beda sekali.
Kadang-kadang kita dapatkan ayat-ayat yang beda tipis, tapi yang ini bedanya banyak sekali. Alkitab di bagian ini, saya mau pakai versi yang benar, versi bahasa Inggrisnya. Alkitab di bagian ini bicara tentang satu kondisi yang disebutkan begini. Ketika musuh datang. Ketika musuh datang. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dihampiri musuh kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang diserbu sama musuh kita? Apa yang seharusnya jadi reaksi kita? Bagaimana seharusnya kita merespons ketika hidup kita ini sedang dapat serangan dari musuh? Itu yang ayat ini mau tunjukkan sama kita. Ketika musuh datang, pertanyaannya yang pertama adalah tentu saja begini. Apa yang dimaksud dengan musuh di sini, Pak? Well, musuh bisa diartikan banyak hal. Musuh bisa diartikan iblis. Musuh bisa diartikan setan, musuh bisa diartikan roh jahat, musuh bisa diartikan kuasa-kuasa kegelapan, banyak. Tapi mungkin yang lebih umum, yang lebih berkenaan dengan kebanyakan dari kita, musuh di sini bisa diartikan begini. Musuh di sini bisa diartikan masalah, problem, dan tantangan. Masalah, problem, dan tantangan. Saya mau tanya dulu sama saudara di sini. Berapa banyak saudara di sini yang di dalam hidup saudara nggak punya masalah sama sekali, ada? Ada saudara yang hidupnya gak punya masalah? Kalau ada, saya pengen belajar. Gimana caranya hidup gak ada masalah? Bahkan kadang saya bilang begini, salah satu tanda bahwa saudara masih hidup adalah saudara pasti punya masalah. Benar? Itu salah satu tanda kita masih hidup. Artinya gini, kalau saudara masih menghadapi masalah, bersyukur. Kenapa? Karena artinya saudara masih hidup. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Semua orang hidup punya masalah. Kalau semua orang hidup pasti punya masalah, maka dengar ini. Maka masalahnya bukan di masalah tersebut. Masalah yang sebenarnya adalah bagaimana kita harus menghadapi masalah yang datang. Kalau semua orang hidup pasti punya masalah, maka problemnya itu bukan di masalahnya, tapi problemnya adalah gini. Bagaimana seharusnya kita merespons ketika ada masalah yang datang. Sebab kalau aja kita ngerti apa yang kita harus lakukan, maka gak peduli masalah datang gimana pun, kita bisa menghadapinya. Amin. Itu yang kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Apa sih yang harus kita lakukan ketika hidup kita ini diserbu sama masalah? Apa sih yang harus kita kerjakan ketika hidup kita dihampiri sama masalah? Ini yang saya temukan. Masalahnya banyak orang Kristen gak diajar tentang apa yang harus dilakukan ketika hidupnya didatangin masalah. Makanya saya ketemu banyak orang Kristen. Saya pergi ke banyak tempat dan ketemu banyak orang. Dan saya temukan di antara orang Kristen ada minimal ada 2 respons yang paling umum. Yang dilakukan atau yang diberikan oleh orang Kristen ketika hidupnya lagi dihampiri masalah. Ada 2 respons ini yang paling banyak ditemui. Apa, Pak? Respons umum yang pertama, orang Kristen yang hidupnya ketemu masalah, kena masalah gitu. Apa yang dilakukan? Yang pertama, kebanyakan orang begini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, dosa saya apa Tuhan? Kenapa masalah ini datang? Banyak orang Kristen mengartikan masalah sebagai hukuman yang Tuhan kasih atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi kalau ketemu masalah langsung minta ampun dulu. Aduh Tuhan, ini salah saya apa lagi Tuhan? Dengar, nggak semua masalah kita itu berasal dari kesalahan kita. Jadi tapi itu jadi respons umum yang pertama. Kebanyakan orang Kristen langsung minta ampun sama Tuhan, langsung ngecek ngerasa dirinya ada salah. Ada respons umum yang kedua yang orang Kristen banyak tunjukkan ketika hidupnya didatangin masalah. Apa itu? Ketika orang Kristen ketemu masalah, yang kedua mereka lakukan begini, mereka tengking itu masalah. Ini juga banyak. Dalam nama Yesus aku usir masalah. Mereka mau masalah cepat-cepat menjauh dari mereka. Mereka tengking masalah. Dengar, saking kita nggak diajar tentang apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang, 2 respons umum itu yang paling banyak muncul. Pertanyaannya kalau bukan gitu, apa dong yang harus kita lakukan, Pak? Ini yang saya mau kita sama-sama belajar dari ayat ini. Alkitab bilang gini, ketika musuh datang seperti banjir, ketika kita mau belajar dari ayat ini, apa yang harus kita lakukan? Tapi pertama saya mau tunjukkan buat saudara yang lain. Alkitab bilang ini, ketika musuh datang, bukan cuma musuh datang, tapi musuh yang datang di sini bahkan diandaikan seperti banjir. Pertanyaannya gini, seperti apa sih banjir, Pak? Tadi musuh itu masalah, problem, tantangan. Tapi bahkan masalah, problem, dan tantangan yang datang di sini dikasih pengandaian. Itu seperti banjir. Seperti apa banjir? Well, banjir punya beberapa karakteristik. Yang saya sekedar mau sebutkan untuk saudara ngecek. Benar gak? Ada waktu-waktu dalam hidup saudara di mana masalah bisa datang dengan karakteristik seperti itu. Coba dengar ini. Banjir ketika datang itu yang pertama karakteristiknya begini. Banjir itu kalau datang tiba-tiba. Mendadak. Benar? Gak ada orang yang tahu kapan bakal banjir. Gak ada yang bisa tanya sama sebelahnya bilang, nanti jadwalnya banjir jam berapa ya? Gak ada yang tahu.
Kalau orang udah tahu banjir bakal datang, dia udah ngungsi duluan. Nggak ada orang yang bisa tahu kapan banjir bakal datang. Bukankah benar ada waktu-waktu di dalam hidup kita di mana masalah datang secara tiba-tiba. Saudara lagi nggak mengharapkan apa-apa. Saudara lagi hidup baik-baik aja, lurus-lurus aja, baik-baik. Semua oke-oke semua. Tiba-tiba masalah muncul. Well, itu karakteristik yang pertama dari banjir. Tapi banjir juga punya karakteristik yang lain. Bukan cuma datangnya tiba-tiba, tapi gini, banjir ketika datang, itu bisa datang dari berbagai arah. Dari semua penjuru. Dia nggak milih cuma dari jalur ini, tapi dari mana-mana. Maksudnya apa? Well, ada waktu-waktu yang lain dalam hidup kita. Ketika masalah datang, itu dari berbagai arah. Saudara baru dari kantor, kena masalah dari bos. Saudara pulang ke rumah, ribut sama istri. Ketemu anak, cekcok lagi sama anak. Masalah sama bank, masalah sama tetangga. Masalah dari berbagai arah. Saudara mulai ngerasa, kenapa ya begini? Kok masalah datang kayak mengepung dirinya? Well, jangan heran, itu karakteristik yang kedua dari banjir. Banjir kalau datang bisa mengepung atau mengelilingi. Karakteristik yang ketiga dari banjir. Ketika banjir datang, banjir itu sifatnya begini, memerangkap seseorang. Menjebak seseorang. Artinya gini, the moment saudara kebanjiran, saudara langsung tahu saudara nggak bisa kemana-mana. Saya nggak tahu saudara di daerah ini kebanjiran atau enggak, tapi kayak berapa tahun terakhir enggak ya? Saya cukup kenal karena saya tinggal nggak terlalu jauh kan, saya di Kemanggisan. Jadi dulu zaman-zaman di sini banjir, saya suka penasaran, rumah saya nggak kebanjiran, kayak apa sih banjir, naik motor saya, cuma untuk lihat gitu. Saya tahu belakangnya ini ada banjir dulu, tapi sekarang udah tinggi ya. Minimal kalau saudara nggak pernah kebanjiran, kalau lagi musim banjir itu kan saudara nyalain TV, dapat tontonan gratis di TV, lihat apa? Orang-orang ada di atap rumah, di lantai 2, benar? Ngapain mereka? Saya kasih tahu mereka di atap rumah bukan untuk berjemur, mereka di atap rumah karena mereka terjebak sama banjir. Mereka nggak bisa kemana-mana, ya udah di situ aja. Well, itu karakteristik yang lain dari banjir. Ada waktu-waktu di dalam hidup kita di mana gini, ketika masalah tersebut datang, kita langsung tahu kita nggak bisa lari darinya. Kita langsung tahu kita nggak bisa menghindar darinya. Kita langsung tahu bahwa dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa bereskan. Waduh, ini bakal lama nih. Ada orang yang berkata, iya benar Pak. Udah 1 tahun terakhir Pak. Rasanya hidup tuh ngapa, nafas aja susah. Masih belum tahu gimana beresin ini masalah. Butuh waktu yang panjang, terjebak. Itu karakteristik yang lain dari banjir. Saya baru sebutkan buat saudara beberapa karakteristik dari banjir. Sekedar untuk kita ngecek, benar gak? Ada waktu-waktu masalah datang dalam hidup kita dengan karakteristik seperti itu. Tapi hari ini saya punya berita baiknya begini. Dengan cara bagaimanapun masalah mungkin datang dalam hidup saudara. Hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Nggak perlu takut, kita mau belajar apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus lakukan. Supaya masalah yang datang itu nggak mengalahkan kita, tapi sebaliknya kita keluar sebagai pemenang. Apa Pak yang harus kita lakukan? Well, saya percaya salah satu hal yang pertama yang kita perlu belajar lakukan adalah ini. Alkitab bilang ketika musuh datang seperti banjir, dengar, Roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk saudara bisa menghadapinya. Ini saya percaya yang pertama yang saudara perlu belajar lakukan ketika ada masalah datang dalam hidup saudara. Apa? Yang pertama gini, belajar merubah cara pandang kita terhadap masalah. Belajar lihat masalah dengan cara yang berbeda. Maksudnya gimana Pak? Kebanyakan orang, dengar ini, semua yang mereka bisa lihat di dalam masalah yang menghampiri mereka, semua yang mereka bisa lihat cuman begini, cuman iblis, cuman setan, cuman roh jahat. Mereka mulai bilang gini, aduh Pak, iblis lagi berusaha untuk rampas kesehatan saya Pak. Aduh Pak, iblis berusaha untuk hancurkan rumah tangga saya Pak. Aduh Pak, roh jahat berusaha untuk curi keuangan saya Pak. Waduh Pak, kuasa kegelapan berusaha untuk hancurkan bisnis saya Pak. Dengar-dengar, kebanyakan orang, semua yang mereka bisa lihat di dalam masalah yang datang, itu cuma iblis, setan, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Dengar ini, kalau semua yang saudara bisa lihat dalam masalah saudara cuma itu, maka nggak ada yang baru, dan nggak ada yang hebat dari apa yang saudara temukan. Kenapa begitu? Karena Alkitab memang udah ngomong, bahwa pencuri datang hanya untuk, ngapain? Mencuri, membunuh, membinasakan. Perhatikan kata ini, hanya untuk. Pencuri datang hanya untuk artinya apa? Dia gak punya kerjaan lain. Itu memang satu-satunya pekerjaan iblis. Dia mau hancurkan hidup saudara. Dia mau curi kesehatan saudara. Dia mau buat hidup saudara hancur berantakan. Jadi dengar ini, kalau semua yang saudara bisa lihat dari masalah saudara cuma itu, maka gak ada yang baru dari apa yang saudara lihat. Alkitab memang udah ngomong itu kerjaan iblis.
Kadang-kadang saya bilang, bahkan kalau iblis sudah nggak lakukan itu, ada yang salah dengan dia. Mungkin dia lagi galau. Ya iblis pasti akan kerjain itu. Nah kalau gitu apa yang kita harus lakukan Pak? Ya iblis mau hancurkan hidup kita, itu satu cara melihatnya. Tapi bisa nggak kita belajar rubah cara pandang kita? Bahwa masalah bukan hanya sekedar cara iblis untuk hancurkan hidup saya. Tapi belajar lihat gini, bahwa lewat masalah tersebut sebenarnya ada roh Tuhan yang mau lakukan sesuatu buat hidup kita. Sebenarnya ada roh Tuhan yang lewat masalah tersebut mau angkat kita naik punya standar yang lebih tinggi. Itu yang Alkitab bilang. Ketika musuh datang seperti banjir, roh Tuhan mau mengangkat satu standar untuk supaya kita bisa menghadapinya. Bahwa lewat masalah tersebut, kita nggak lagi lihat, aduh masalah ya, aduh gawat nih, iblis mau hancurkan saya. No, belajar lagi. Oh masalah ya, oh ini adalah cara Tuhan untuk menantang saya naik kelas. Dengar ini, tanpa masalah hidup kita nggak akan pernah kemana-mana. Tanpa masalah hidup kita nggak akan bertumbuh. Tanpa masalah kita tidak akan pernah naik level. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, kami mau ngalamin promosi, pelipat gandaan, naik kelas. Maka dengar ini, caranya untuk saudara naik kelas adalah lewat masalah. Makanya jangan lagi takut sama masalah. Masalah datang jangan cepat-cepat ditengking. Masalah adalah cara Tuhan untuk nantang kita naik kelas. Makanya Alkitab bilang, ketika kita musuh datang seperti banjir, roh Tuhan mau mengangkat satu standar untuk dimana kita bisa menghadapinya. Saya mau kasih ilustrasi, maksudnya gimana Pak roh Tuhan mau angkat satu standar supaya kita bisa menghadapinya. Well, saya kasih ilustrasi. Kalau katakanlah ada satu orang anak kecil umur 5 tahun. Ya kurang lebih tingginya ya seginilah. Anak saya umur 5, jadi kira-kira segini. Oke? Anak kecil umur 5 tahun. Dan sebutlah anak kecil ini punya musuh. Dan musuhnya, ini ilustrasi ya, musuhnya anak kecil ini saya. Badannya segede saya, ini musuhnya dia. Pertanyaan saya buat saudara begini, buat anak kecil umur 5 tahun, punya musuh sebesar saya, buat dia musuhnya besar atau kecil? Besar ya? Waduh, besar banget nih musuhnya. Buat dia besar musuhnya. Tapi pertanyaan saya nih, gimana kalau kemudian anak kecil ini, dia mulai makan, dia mulai bertumbuh, dia mulai bertambah besar. Dia mulai pergi ke gym, dia latih otot-ototnya, dia tumbuhkan otot-ototnya. Dia terus makan, dia terus bertumbuh, dan dia terus bertambah besar. Dia terus ke gym, dia terus latih otot-ototnya, dia terus tumbuhkan otot-ototnya. Dia terus lakukan itu, dan lakukan itu, dan lakukan itu, dan lakukan itu. Sampai satu titik dia tinggi besar, badannya berotot kayak Aderai. Pertanyaan saya sekarang begini, ketika anak kecil tersebut sudah bertumbuh jadi tinggi besar sekarang, dia berhadapan dengan masalah yang sama. Masalahnya sama, nggak berubah. Pertanyaan saya buat saudara sekarang gini, buat dia sekarang musuhnya besar atau kecil? Apanya yang berubah? Apanya yang berubah? Dengar ini, bukan ukuran musuhnya yang berubah, tapi kapasitasnya yang berubah. Dengar ini, ketika Tuhan izinkan hidup saudara berhadapan dengan masalah. Dengar ini, Tuhan bukannya mau buat masalahmu hilang. Tuhan bukannya mau buat masalahmu jadi kecil. Sebaliknya, Tuhan mau buat otot-otot rohanimu jadi besar. Tuhan mau buat kapasitas hidupmu jadi kuat. Tuhan mau kita bertumbuh supaya kita punya standar yang baru. Di mana masalah yang sama yang awalnya kita anggap besar berubah jadi kecil. Enggak ukurannya yang berubah, kitanya yang berubah lewat masalah itu. Dengar, tanpa masalah hidup kita nggak akan bertumbuh. Tanpa masalah hidup kita nggak akan pernah kemana-mana. Saya mau kasih statement yang rada berani. Saya bilang gini, satu-satunya cara manusia bisa bertumbuh adalah lewat masalah. Saya nggak bilang salah satu cara. Saya bilang satu-satunya cara manusia bisa bertumbuh adalah lewat masalah. Saudara nggak percaya, saya coba buktikan. Oke? Ilustrasi yang pertama. Kalau katakanlah ada anak kecil, bayi. Nah, anak saya yang kedua itu masih bayi. Umur 1 tahun lebih dikit. Ada anak kecil bayi. Saudara yang pernah punya anak, saudara akan ngerti ini. Saudara ada anak kecil bayi. Saya tanya sama saudara, bayi lahir bisa jalan nggak? Nggak ada bayi lahir langsung bisa jalan. Tapi di satu titik kita sebagai orang tua, kita berharap dia bertumbuh, benar? Kita berharap dia bisa belajar jalan. Itu salah satu cara bertumbuh ya, belajar jalan. Pertanyaan saya gini, apa yang harus saudara lakukan kalau saudara mau anak saudara bertumbuh? Yang nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Apa yang harus saudara lakukan? Harus diapain? Ingat saya ngomong tadi, satu-satunya cara kita bisa bertumbuh adalah lewat masalah. Maka kalau saya mau anak saya bisa jalan, saya harus kasih masalah. Oh benar, kasih masalah. Loh gimana Pak maksudnya? Bayi dikasih masalah. Nah, nah, belajar, berdiri. Anak kecil yang belum bisa jalan, diajak berdiri, masalah gak buat dia?
Oh masalah, buat ototnya masalah, buat keseimbangannya masalah. Dia belum bisa berdiri, dikasih masalah. Tapi dengar ini, itu satu-satunya cara dia bisa bertumbuh. Kira-kira saya tanya sama saudara, anak kecil yang belajar jalan, dia kira-kira bisa jatuh nggak? Menurut saya sih bukan bisa jatuh, pasti jatuh. Benar. Tapi jatuh itu bagus atau enggak? Ya bagus, kalau nggak lewat itu dia nggak akan pernah belajar. Kalau orang tuanya bilang gini, oh jangan, saya sayang sama anak saya, kamu jangan sampai jatuh, udah nggak usah belajar berdiri, tiduran aja terus. Masalah nggak? Oh sampai gede belum tentu bisa jalan dia, benar. Dengan kata kalau kita mau dia bertumbuh, kita harus kasih dia masalah. Lewat masalah yang dia kasih, kita lagi tantang otot-ototnya untuk berkembang. Kita lagi ajar keseimbangannya untuk bertumbuh. Lewat masalah dia bertumbuh. Saudara bilang itu kan anak kecil Pak. Gimana dengan kita? Kita pun sama persis. Hanya lewat masalah kita bertumbuh. Saya kasih contoh. Kalau saudara mau buat otot, mau bentuk otot. Anak-anak muda nih mau bikin otot. Apa yang harus saudara lakukan untuk bikin otot? Bisa nggak saudara liatin otot saudara dan kemudian saudara, dalam nama Yesus jadi besar? Bisa? Ini otot stres, saya harus gimana dia bilang. You perkatakan begitu ya saya harus gimana dia bilang. Serba salah dia. Saya harus ngapain kalau mau otot bertumbuh? Ingat-ingat satu-satunya cara kita bisa bertumbuh adalah lewat. Jadi kalau saya mau otot saya bertumbuh, saya harus ngapain? Kasih masalah sama itu otot. Gimana caranya Pak? Otot dikasih masalah, pergi ke gym. Ambil itu barbel, ambil itu dumbbell, angkat berat, beban. Saudara mulai kasih masalah sama otot, angkat itu beban. Otot saudara akan teriak apa? Sakit gitu kan? Otot saudara akan teriak apa? Berat Pak. Malah otot saudara bukan cuma teriak-teriak sakit, berat. Kadang-kadang ada otot yang bahkan sampai ngambek, besoknya masih pegel-pegel, benar? Nggak suka dia sama masalah. Tapi dengar ini, kalau saudara mau otot saudara bertumbuh, nggak ada jalan lain. Saudara harus teruskan, konsisten, sampai apa? Sampai dengar ini, beban yang awalnya mungkin udah berat setengah mati buat saudara. 5 kilo buat kebanyakan, waduh berat banget Pak 5 kilo. Tapi kalau saudara bisa konsisten aja, hadapin itu masalah yang berusaha taklukan. Sampai apa? Otot saudara berkembang dan bertumbuh, maka satu saat 5 kilo nggak ada artinya buat saudara. Pakai kelingking. Bisa nangkap. Kadang saya suka isengin orang tanya begini. Menurut saudara beban 10 kilo itu berat apa enteng? Berat apa enteng? 10 kilogram, enteng apa berat? Jawabannya gini, tergantung. Tergantung apa Pak? Ya tergantung siapa yang ngangkat. Kalau buat kebanyakan ibu-ibu mungkin yang gak pernah latihan, wah berat banget tuh 10 kilo. Tapi kalau buat Adera ya pakai kelingking diangkatnya. Bedanya di mana? Dengar ini, ukuran musuh saudara tidak ditentukan dari berapa besar dia, tapi ditentukan dari siapa yang menghadapinya. Masalah yang mungkin buat satu orang terlalu besar, buat orang lain lagi bisa dianggap kecil. Kenapa? Karena dia telah izinkan Tuhan untuk buat dia bertumbuh. Dengar ini, makanya lewat masalah Tuhan mau kita bertumbuh. Lewat masalah Tuhan mau kasih kesempatan untuk kita berubah dan jadi lebih baik. Makanya dengar ini, orang yang selalu lari dari masalah dan menghindar dari masalah, orang-orang tersebut hidupnya paling lemah. Kenapa? Karena mereka nggak pernah punya mekanisme untuk bertumbuh. Mereka nggak pernah punya mekanisme untuk berubah dan jadi lebih kuat. Setiap ada masalah, bukannya hadapin, lari darinya. Nggak, saya nggak mau kena masalah. Nggak, saya mau jauh dari masalah. Saudara nggak pernah kembangkan mekanisme untuk bertumbuh. Well, saya percaya ini yang pertama, yang setiap kita harus belajar lakukan. Kalau kita mau bisa hadapin masalah yang datang dalam hidup kita, apa itu? Belajar untuk rubah cara pandang kita. Masalah bukan lagi dilihat sebagai cara iblis untuk hancurkan hidup kita, tapi masalah adalah begini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita naik kelas. Mulai sekarang jangan takut sama masalah, hadapin bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari masalah, mulai bilang gini, Tuhan terima kasih buat masalah ini, karena lewat masalah ini saya akan naik level yang lebih tinggi. Saya akan punya otot rohani yang lebih kuat, saya akan punya kapasitas yang lebih besar. Kalau masalah saudara di ekonomi, artinya simple, Tuhan lagi mau buat ekonomi saudara berubah dan bertumbuh. Masalah saudara di keluarga, artinya begini, Tuhan lagi mau ajak keluarga saudara untuk bertumbuh. Di semua area hidup saudara, setiap kali masalah datang, artinya sekedar gini, Tuhan mau kasih kesempatan untuk saudara bertumbuh. Nah sekarang pertanyaannya gini, oke Pak, kita ngerti lewat masalah Tuhan mau ajak kita bertumbuh. Tapi gimana caranya Pak? Apa yang harus kita lakukan supaya masalah tersebut bisa buat kita bertumbuh? Atau mungkin pertanyaannya gini, di area mana Pak? Tuhan mau saya bertumbuh ketika masalah datang dalam hidup saya.
Saya mau kita belajar, setidaknya saya percaya ada 3 area yang Tuhan mau tumbuhkan dalam hidup kita lewat masalah yang datang. Ada 3 area yang Tuhan mau ajak kita untuk di-upgrade, dinaikkan kelasnya ketika ada masalah yang datang dalam hidup kita. Apa 3 area itu? Area pertama yang saya percaya Tuhan mau ajak kita naik kelas setiap kali ada masalah datang dalam hidup kita adalah area yang saya sebut gini, the area of trust. God wants to elevate your trust. God wants to upgrade your trust. Tuhan mau naikkan standar keyakinan saudara. Maksudnya apa Pak? Standar keyakinan saya mau dinaikkan lewat masalah yang datang. Cara lain mengatakannya begini, Tuhan mau mengajak saudara, menantang saudara untuk merubah kepercayaan saudara jadi keyakinan. Saudara dengar itu mulai berusaha menganalisa, mengerti, dan bertanya, maksudnya gimana ya Pak? Merubah kepercayaan jadi keyakinan. Saudara bertanya begini, memang apa bedanya Pak? Kepercayaan dengan keyakinan. Dan saya tahu nih masalah lagi. Buat kita di Indonesia, itu kayak beda tipis ya, 11-12. Kepercayaan itu kan ya keyakinan Pak. Keyakinan itu ya kepercayaan Pak. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara, bahwa sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar antara kepercayaan dengan keyakinan. There is a big difference between belief and trust. Bahasa Inggrisnya itu 2 hal yang berbeda sama sekali. Ketika saya bilang I believe in you, dengan saya bilang I trust you. Itu beda sekali artinya. Tapi saudara bilang, tapi kan kita orang Indonesia Pak. Bedanya di mana? Oke. Saya coba berikan satu ilustrasi, mau tunjukkan sama saudara perbedaan antara kepercayaan dengan keyakinan, dan untuk buat kita, bantu kita ngerti standar apa yang pertama Tuhan mau upgrade. Saya yakin ilustrasi ini banyak saudara pernah dengar, tapi saya belum ketemu ilustrasi lain yang lebih bagus, jadi saya toh akan pakai juga. Ini ilustrasi yang paling pas untuk gambarin perbedaan ini. Ilustrasinya adalah tentang satu orang pemain akrobat, satu orang pemain sirkus. Dan di mana pemain akrobat ini sangat ahli, sangat terampil di dalam begini, berjalan di atas tali. Berjalan di atas tali. Kayak gimana tuh Pak? Biasanya aksi ini dilakukan di atas 2 tonggak yang tinggi. Dia berdiri di atasnya, ada tali yang diikatkan dari ujung ke ujung. Kemudian mereka mulai berjalan. Kadang pakai penyeimbang, galah. Kadang juga enggak, jalan langsung begitu. Saya tanya dulu, saudara ngerti aksi yang saya maksud? Kalau enggak nanti bingung sisanya, ngerti ya? Jalan di atas tali, oke. Suatu hari pemain akrobat ini memutuskan kalau dia mau lakukan satu aksi yang berbahaya. Satu aksi yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan untuk membuat aksinya, dia mulai sebar undangan, promo kemana-mana, undang orang untuk datang. Dia katakan, datang dan hadirilah, saya akan buat aksi yang spektakuler. Di hari tersebut yang dia tentukan, dia temukan orang banyak ini sudah datang berkumpul. Dan mereka yang datang menemukan diri mereka diajak naik ke puncak satu gunung, satu bukit. Di atas puncak bukit tersebut, mereka yang berkumpul melihat bahwa ternyata sudah ada satu tali tambang yang kuat diikatkan dari puncak bukit sini ke puncak bukit yang di seberang sana. Yang membatasi kedua puncak bukit ini ada satu lembah yang sangat dalam, ada satu jurang yang sangat curam. Sambil menunggu mereka bertanya-tanya apa kira-kira yang mereka akan saksikan hari itu. Gak lama sesudah itu pemain akrobat ini keluar dan dia mulai umumkan aksinya. Saudara-saudari, terima kasih untuk datang hari ini. Hari ini saya akan mencoba lakukan satu aksi yang berbahaya. Aksi saya akan dimulai dari sini. Hari ini saya akan mencoba untuk berjalan di atas tali dari puncak bukit sini sampai ke puncak bukit yang seberang sana. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan satu pertanyaan yang menarik. Dia tanya begini kepada yang datang. Berapa banyak saudara di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi ini? Saya akan bisa berjalan menyeberang. Orang banyak yang ditanya begitu, mereka yang sudah kenal dia sebelumnya, sudah pernah lihat aksinya sebelumnya, tahu apa yang orang ini bisa lakukan, mereka dengan spontan, dengan serentak mereka berteriak, kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Dia angkat tangannya, katakan terima kasih buat dukungannya, saya akan mulai aksi saya. Dia mulai ambil langkahnya yang pertama, dia ambil langkahnya yang kedua dan dia mulai berjalan. Dia terus berjalan, angin bertiup keras, orang-orang semakin tercekam di situ, mereka ngeri-ngeri sedap orang bilang. Dia jalan terus dan jalan terus dan jalan terus dan jalan. Singkat cerita, dia akhirnya sampai ke seberang, ke puncak bukit yang satunya lagi. Ketika kakinya akhirnya dia jejakkan di darat. Orang banyak yang melihat itu. Kembali bersorak-sorai, mereka berteriak, bertepuk tangan. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu hebat. Sekali lagi dia angkat tangannya, dia katakan terima kasih, terima kasih. Tapi aksi saya hari ini belum selesai. Itu baru aksi yang pertama. Wah, mereka semakin bertanya-tanya apa lagi yang dia mau lakukan. Dia umumkan aksinya. Di aksi yang kedua dia katakan, saya akan lakukan sesuatu yang lebih berbahaya.
Di aksi yang kedua, saya akan kembali berusaha berjalan di atas tali ini dari puncak bukit ini kembali ke puncak bukit yang pertama. Tapi kali ini saya akan ambil satu kursi, saya akan gendong di atas pundak saya. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama persis. Berapa banyak di antara saudara di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi ini? Orang banyak tersebut yang baru saja melihat aksinya yang pertama, semakin mantap, semakin pede, semakin yakin, mereka teriak makin keras. Kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Oh, mereka teriak dengan lantang. Dia angkat tangannya, terima kasih buat dukungannya. Izinkan saya memulai aksi saya. Dia ambil satu kursi, dia taruh di pundaknya. Dan kali dia mulai berjalan kembali. Dia mulai berjalan kembali, dia mulai berjalan kembali. Singkat cerita, dia sampai ke ujung satunya lagi. Ketika kakinya dia jejakkan kembali ke darat. Orang banyak yang melihat itu kembali bersorak-sorai, berteriak dengan lantang. Bilang, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu hebat. Dia angkat tangannya untuk yang ketiga kalinya. Dia katakan terima kasih. Tapi aksi saya hari ini pun belum selesai. Saya masih punya satu aksi lagi. Dan ini akan jadi aksi pamungkas saya. Ini akan jadi aksi saya yang paling berbahaya. Wah, orang makin bertanya-tanya apa lagi yang dia mau lakukan. Dia umumkan aksinya. Di kali yang ketiga, saya akan kembali berusaha berjalan di atas tali ini. Dari puncak bukit ini kembali ke puncak bukit yang seberang. Tapi kali ini, saya akan membawa satu kursi di atas pundak saya. Tapi kali ini, saya akan membawa satu orang untuk duduk di atas kursi tersebut. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama persis. Berapa banyak di antara saudara di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi ini? Orang banyak di situ yang datang. Sesudah melihat dua aksinya yang pertama, udah pede banget. Makin mantap dan makin sepakat. Mereka serentak teriak, kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Wah, mereka tepuk tangan semua. Dia kembali angkat tangannya, terima kasih buat dukungannya. Tapi untuk aksi saya yang ketiga, saya akan butuh satu orang untuk jadi sukarelawan. Mau ikut bersama saya naik ke atas kursi untuk nyebrang bersama-sama. Siapa di antara saudara di sini yang mau jadi sukarelawan? Kenapa ketawa? Kira-kira udah bisa tebak jawabannya. Kira-kira ada yang mau nggak? Yang tadinya sorak-sorai, semangat, percaya, tiba-tiba nunduk langsung semuanya. Sambil berdoa, jangan saya. Nggak ada satu orang pun yang berani sodorkan dirinya ikut dia ke seberang. Ditunggu sekian lama dia ngomong lagi. Hei, apa yang terjadi? Bukankah tadi saya tanya sampai 3 kali? Berapa banyak kalian yang percaya kalau saya akan bisa lakukan ini? Dan kalian semua semakin bilang kalian percaya saya bisa. Sekarang saya kasih kesempatan. Siapa yang mau ikut ke seberang? Kok gak ada yang mau? Setelah ditunggu sekian lama gak ada yang mau. Akhirnya ada satu orang anak kecil maju ke depan. Dia angkat tangannya, dia katakan udah saya aja. Orang di situ makin terkesima. Mereka bertanya-tanya dan gak percaya. Kok anak itu nekat banget, kok dia berani banget. Belakangan sekali baru ketahuan bahwa ternyata anak tersebut adalah anaknya sendiri. Singkat cerita, dia naik ke atas kursi, mereka menyeberang dan ceritanya selesai. Pertanyaan saya gini, apa pesan moral dari cerita tadi? Pesannya apa? Pesannya apa? Gak tahu apa, lucu aja. Lu salah dong. Pesannya apa? Ada perbedaan yang sangat besar antara kepercayaan dengan keyakinan. Dengar ini, kebanyakan orang bisa dengan gampang bilang percaya terhadap orang lain yang mengklaim dia bisa lakukan sesuatu. Gampang ngomong percaya. Kenapa? Ketika kita nggak harus terlibat di dalam apa yang dia mau lakukan. Ngomong percaya itu gampang. Benar? Tapi ceritanya jadi beda sekali ketika kita dikasih kesempatan untuk mengambil bagian dalam apa yang dia mau lakukan. Beda sekali ceritanya. Apa hubungannya sama kita, Pak? Dengar ini. Kebanyakan orang Kristen bisa dengan gampang bilang percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan bisa lakukan apa yang dia klaim dia bisa lakukan. Ketika apa? Ketika kita nggak harus terlibat di dalam apa yang Tuhan mau lakukan. Ngomong percaya tuh gampang. Gampang bilang, oh saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Kok gampang? Iya Pak, saya nggak lagi sakit. Gampang bilang percaya. Saya percaya Tuhan bisa tolong keuangan seseorang. Kok gampang? Iya, keuangan saya lagi baik-baik aja Pak. Tuhan bisa tolong rumah tangga orang. Kita percaya Tuhan lakukan itu. Kok gampang ngomong gitu? Iya Pak, saya belum berumah tangga. Ngomong percaya itu gampang. Tapi ceritanya jadi beda sekali ketika Tuhan kasih kesempatan untuk kita ngalamin apa yang dia bilang dia bisa lakukan bersama-sama dengan dia. Ketika dia ajak kita ikut dalam perjalanan itu bersama dengan dia. Ceritanya jadi beda sekali. Di mana perbedaannya? Tuhan mau ajak kita rubah kepercayaan kita jadi keyakinan.
Bukan cuma secara teori bilang aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Aku percaya Tuhan bisa menolong. Tapi ketika masalah datang, lewat masalah tersebut Tuhan kasih kesempatan. Ayo, mau gak rubah kepercayaan kamu jadi keyakinan? Bukan cuma bilang, ya saya percaya Tuhan bisa nyebrang. Ya untuk percaya Tuhan bisa nyebrang gampang. Tapi percaya gak bahwa Tuhan sanggup juga untuk gendong kita sampai ke seberang. Untuk bawa kita lewatin apapun itu yang harus kita lewatin. Rubah kepercayaan jadi keyakinan. Dengar, ketika ada masalah datang dalam hidup kita, nggak selalu kita langsung tahu jalan keluarnya. Apalagi masalah yang susah, masalah yang bikin putus asa, masalah yang rumit, masalah yang kita nggak punya jalan keluarnya. Tapi berani nggak kita? Bisa nggak kita? Di titik tersebut berhadapan dengan masalah itu kita bilang gini, Tuhan, aku nggak tahu gimana bisa lewatin semuanya. Tapi aku mau rubah kepercayaanku jadi keyakinan. Aku nggak tahu gimana bisa selesaikan semua ini. Tapi aku yakin bersama dengan Tuhan, aku akan sampai ke seberang. Aku yakin bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang kasih kekuatan sama aku. Aku yakin kalau Tuhan ada di pihak aku, siapa yang bisa jadi lawan aku? Nggak semua masalah kita langsung tahu jalan keluarnya. Tapi yang pertama Tuhan mau upgrade dalam hidup kita. Tuhan mau naikkan standar keyakinan kita. Nggak cuma bilang percaya sama Tuhan, tapi lewat masalah itu kepercayaan kita berubah jadi keyakinan. Bukan cuma itu yang berubah, kepercayaan berubah jadi keyakinan. Lewat kepercayaan yang berubah jadi keyakinan, ada yang lain yang berubah. Pengetahuan kita berubah jadi pengalaman. Kebanyakan orang Kristen cuma punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi nggak punya pengalaman akan Tuhan. Saya tahu Pak Tuhan bisa menyembuhkan. Lo tahu dari mana? Kamu pernah disembuhin? Belum sih Pak, gembala saya bilang. Saya tahu Tuhan bisa tolong orang. Tahu dari mana? Kamu pernah ditolong? Belum Pak, teman saya Pak. Tapi lewat masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Lihat ini, pengetahuan kita, Tuhan mau rubah jadi pengalaman. Di mana kita bukan cuma tahu bahwa Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kita ngalamin langsung bahwa memang Tuhan bekerja dalam hidup saya secara nyata. Pengetahuan berubah jadi pengalaman. Kalau cuma tahu tentang Tuhan, iman saudara lemah. Kenapa? Saudara cuma punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi saudara punya pengalaman akan Tuhan beda. Kalau saudara belum pernah ketemu istri saya, saudara belum pernah ketemu istri saya bilang gini, istri saya kayak begini, rambutnya begini, gini. Nah, dia bakal nunggu di Taman Anggrek. Nanti saudara ke sana temuin dia. Kira-kira saudara punya keyakinan nggak bakal ketemu orang itu? Wah susah Pak. Nggak. Tapi beda lagi. Saya tunjukin foto. Ini loh istri saya. Atau saya bawa ke sini, ini loh istri saya. Nanti dia akan ada di sana, cari ya. Kira-kira lebih pede gak? Itu beda pengetahuan dengan pengalaman. Yang satu cuma dikasih tahu tentang istri saya. Yang satu saudara lihat langsung, ngalamin langsung, jabat tangannya langsung. Oh ini tuh istrinya. Banyak orang cuma punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi gak punya pengalaman akan Tuhan. Lewat masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, Tuhan mau rubah pengetahuan kita jadi pengalaman. Kita jadi ngalamin Tuhan. Yang lain lagi yang berubah, cara pandang kita tentang masalah jadi berubah. Ketika kepercayaan kita berubah jadi keyakinan. Cara pandang kita terhadap masalah jadi berubah. Masalah yang tadinya kita anggap besar, jurang itu dalam. Tapi gini, ketika kita naik ke atas pundaknya Tuhan, percaya bahwa dia sanggup bawa kita ke seberang. Kita nggak lihat lagi masalah itu dengan cara kita melihatnya, tapi kita mulai belajar lihat masalah itu dari cara Tuhan melihatnya. Saya kasih ilustrasi. Saya tanya sama saudara, saudara kalau lihat bis, itu bis besar atau kecil? Bis besar ya. Tapi cobain ini, naik ke atas puncak Monas, coba lihat bis yang sama. Bis itu besar atau kecil? Apanya yang berubah? Ukuran bisnya nggak berubah, tetap sama. Yang berubah adalah cara pandangnya. Waktu kepercayaan saudara berubah jadi keyakinan, cara pandang saudara terhadap masalah saudara berubah. Masalah yang awal saudara, aduh Tuhan, masalah ini kok gede banget ya Tuhan. Ketika saudara naik ke atas pundaknya Tuhan, ngelihat masalah itu dengan cara Tuhan melihatnya. Saudara ngelihat masalah itu dengan cara Tuhan melihatnya. Masalah yang saudara anggap besar, Tuhan bilang, masalah yang mana ya? Kok kecil banget, gak kelihatan. Buat kita udah gede banget. Buat Tuhan lihat dari cara pandang dia, masalah yang kita anggap besar, buat dia gak ada artinya sama sekali. Iman kita berubah, keyakinan kita berubah. Itu standar pertama yang saya percaya Tuhan mau naikkan
Ketika musuh datang seperti banjir. Aplikasikannya gimana Pak? Simple. Saudara punya masalah, punya problem. Dengar, jangan langsung lari sono sini minta tolong. Minjem uang di bank, hutang sana sini. Telepon Pak Gembala, stres, cari. No, stop. Bilang sama diri saudara, lewat masalah ini Tuhan mau saya naik kelas. Itu kita belajar tadi kan. Lewat masalah ini Tuhan mau saya naik kelas. Gimana cara naik kelasnya? Standar pertama yang Tuhan mau naikkan. Tuhan mau naikkan standar keyakinan saya. Tuhan, ngelihat masalah ini kok kayaknya besar banget Tuhan. Aku gak tahu gimana bereskannya. Tapi Tuhan, aku mau rubah kepercayaanku jadi keyakinan. Aku yakin bersama dengan Tuhan, aku akan bisa lewatin semuanya dan tampil berkemenangan. Naikkan dulu standar keyakinan saudara. Itu yang pertama. Nangkap ya, praktis. Jangan lari kemana-mana, datang dulu sama Tuhan. Aku yakin Tuhan, bersama dengan Tuhan, aku bisa lewatin semuanya. Tapi standar kedua yang Tuhan mau naikkan. Ketika masalah datang dalam hidup kita. Standarnya apa Pak? The second standard that God wants to elevate is the standard of your knowledge. Standar yang kedua yang Tuhan mau naikkan adalah standar pengetahuan saudara. Ketika masalah datang menghampiri hidup saudara, standar kedua Tuhan mau naikkan standar keyakinan. Standar pengetahuan saudara, itu yang kedua. Standar pengetahuan saudara. Maksudnya apa Pak? Standar pengetahuan saya Tuhan mau naikkan. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Itu bahasa Indonesianya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Dan banyak kita lewat terjemahan yang kurang pas ini mulai belajar percaya begini. Alasannya kenapa kita menderita, kita hancur, kita sengsara, kita kekurangan, kita sakit-sakitan. Karena kita kurang kenal Tuhan. Maaf saya harus bilang ayat ini kurang pas terjemahannya. Alasannya kita hancur bukan karena kita gak kenal Tuhan. Tapi Alkitab ini bilang gini dalam bahasa Inggris. My people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku hancur karena mereka gak punya pengetahuan. Kenapa saya bisa bilang ini salah? Bukan cuma karena terjemahannya berbeda, tapi saya kasih bukti yang lain. Berapa banyak orang kira-kira yang saudara kenal di luar sana? Yang saudara tahu gini, mereka cinta Tuhan, mereka kenal Tuhan, bahkan mereka mungkin pelayanan. Mereka datang rajin ke gereja tiap minggu, ikut kul dan semuanya yang lain. Tapi di saat yang bersama saudara lihat begini, hidup mereka bermasalah. Keuangan mereka problem. Hubungan mereka dengan istri atau dengan suami mereka masalah. Hidup mereka hancur. Kira-kira bisa gak saudara datang sama mereka bilang gini, alasannya kamu hancur hidupnya karena kamu gak kenal Tuhan. Kayaknya dia bakal komplain sama saudara. Bahkan saudara ngomong gitu aja gak pede. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang ini saudara tahu lebih kenal Tuhan daripada saudara. Mereka akan bilang, saya kenal Tuhan kok. Dengar ini, alasannya kenapa kita hancur bukan karena kita gak kenal Tuhan. Lagi pula ini yang lain yang janggal saya tunjukkan. Alkitab bilang, kalau bahasa Indonesia bilang, umatku hancur karena gak kenal Tuhan. Menarik gini, umatku hancur. Mana mungkin mereka disebut umatku kalau gak kenal sama Tuhannya. Umatku artinya ini umatnya Tuhan. Mereka pasti kenal sama Tuhannya. Dengar, alasannya kita hancur bukan karena kita gak kenal Tuhan. Saudara boleh kenal Tuhan. Tapi ada yang lain yang hancurkan hidup kita. Apa itu? Bahasa Inggrisnya bilang gini, my people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku hancur, alasannya karena ini loh, karena mereka gak punya pengetahuan. Lucu di sini, Tuhan lagi kasih kita secara eksplisit. Alasan kenapa umatnya ini bisa hancur, umat Tuhan loh. Ini bukan orang yang gak kenal Tuhan. Umat Tuhan, alasannya kenapa umat Tuhan bisa hancur. Tuhan kasih alasannya. Menariknya Tuhan gak bilang gini, umatku hancur karena iblis merajalela. Enggak. Bahkan iblis gak cukup kuat untuk hancurkan hidup saudara kalau saudara punya ini. Menariknya Alkitab juga gak bilang umatku hancur karena mereka kurang rajin ibadah. Enggak. Saudara boleh rajin ibadah siang malam datang ke gereja. Alkitab juga gak bilang umatku hancur karena mereka kurang doa. Lucunya gini, kalau kita punya masalah nomor satu kita lakukan, aduh mungkin doanya saya kurang nih. Tuhan gak bilang itu alasan kenapa kamu hancur. Tuhan juga gak bilang umatku hancur karena mereka kurang urapan. Lucunya gini, kita ada masalah, kita langsung cepet-cepet cari gembala, Pak urapin saya Pak biar saya beres masalahnya. Alasan saudara hancur bukan karena kurang doa, kurang urapan, kurang ibadah. No. Tuhan lagi kasih jelas alasannya di sini. Umatku hancur alasannya gini, karena mereka nggak punya pengetahuan. Dengar ya, saya nggak bilang doa salah, saya nggak bilang urapan salah. Gunanya lain, bukan untuk ini. Doa gunanya lain, urapan gunanya lain. Istilahnya gini, jangan pakai obat sakit kepala buat coba sembuhin sakit perut. Bisa nggak? Nggak bisa, kita coba lakukan itu. Kita pikir apapun masalahnya beres dengan doa. Nggak bisa, kayak Panadol, sakit apa aja minum aja Panadol. Panadol itu painkiller, pembunuh rasa sakit. Sakitnya nggak beres, tapi rasa sakitnya nggak terasa. Itu yang banyak orang terjadi.
Punya masalah, ya udah doa. Ngerasanya lebih baik. Masalahnya beres nggak? Enggak. Punya hutang besar, ya udah doa. Tuhan, tolong aku Tuhan, hutangku bereskan Tuhan. Habis doa rasanya lebih baik. Hutangnya hilang nggak? Masih ada. Saya nggak bilang doa nggak ada gunanya, tapi doa fungsinya lain. Tuhan lagi kasih lihat di sini, umatku hancur alasannya karena ini. Karena mereka nggak punya pengetahuan. Nah pertanyaan yang lebih konkret sekarang lagi nih. Maksudnya apa Pak? Alasan kehancuran kita karena nggak punya pengetahuan. Cara lain mengatakan nggak punya pengetahuan tuh begini. Umatku hancur kata Tuhan. Karena mereka nggak sadar akan apa yang mereka punya. Itu nggak punya pengetahuan. Mereka nggak sadar akan apa yang sebenarnya mereka miliki. Itu yang bikin mereka hancur. Maksudnya gimana Pak? Saya kasih ilustrasi ya. Gimana kira-kira kalau saya bilang gini sama saudara hari ini? Saya bilang gini. Tahukah saudara, rumah tempat saudara tinggal, saya lagi ngomongin rumah saudara. Tahukah saudara, di bawah rumah saudara, persis, itu terdapat sumur minyak. Itu terdapat tambang emas. Kira-kira kalau saya bilang gitu tentang rumah saudara, kira-kira saudara bilang apa sama saya? Masa sih Pak? Gitu ya. Masa sih Pak? Maksudnya apa masa sih Pak? Saudara nggak tahu di situ ada tambang emas. Saudara nggak tahu di situ ada sumur minyak. Ini ilustrasi ya, bukan nubuatan. Jangan ada yang pulang ambil cangkul gali-gali, mana nggak ada nabi palsu tadi. Bukan, ini ilustrasi. Ya, kalau saya bilang gitu, saudara akan bilang, masa sih Pak? Artinya apa? Saudara nggak tahu ada tambang emas, saudara nggak tahu ada sumur minyak. Nah, kira-kira saya ngomong gini, karena saudara nggak tahu di situ ada sumur minyak, saudara nggak tahu di situ ada tambang emas, kira-kira aman nggak? Kalau saya berasumsi, karena saudara nggak tahu itu ada di situ, maka bisa jadi ekonomi saudara dari saat ini sampai saudara dipanggil Tuhan kira-kira itu nggak akan terlalu berubah amat. Ya bisa naik, bisa turun, tapi nggak akan berubah terlalu dramatis. Padahal kalau aja saudara tahu di situ ada tambang emas, sumur minyak, saudara bisa jadi dalam semalam berubah jadi milioner, jadi konglomerat. Benar? Pertanyaan saya begini, apa yang bikin ekonomi saudara tetap pas-pasan, begitu-begitu aja nggak berubah? Apa? Ketidaktahuan saudara akan apa yang sebenarnya saudara punya. Masuk akal nggak? Saya tetap miskin, bukan karena saya nggak punya apa-apa, tapi karena saya nggak tahu apa yang sebenarnya saya punya. Ini yang Tuhan ngomong, umatku hancur karena mereka nggak sadar akan apa yang mereka miliki. Tadi ilustrasi, ini yang nyata. Saya mau tanya sama saudara, tahukah saudara, semua yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area hidup saudara. Semua area itu apa aja Pak? Area ekonomi saudara, bisnis saudara, perusahaan saudara, keluarga saudara, berumah tangga, mendidik anak. Semua area yang saudara bisa sebutkan. Tahukah saudara? Semua yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area hidup saudara, itu sebenarnya Tuhan sudah berikan sama saudara. Saudara tahu? Tuhan udah kasih semuanya sama saudara. Saya lumayan suka saudara nggak jawab amin dengan cepat. Kenapa? Karena banyak tempat lain tuh latah. Amin. Kalau ada yang bilang amin, saya bilang gini, kebanyakan amin yang saya dengar, biasanya amin yang sifatnya iman. Maksudnya apa? Wah gitu ya, udah dikasih ya Pak. Wah kedengarannya bagus. Saya nggak tahu sih Tuhan udah kasih, tapi kadang kedengarannya bagus. Amin. Aminnya iman. Saya bisa buktikan, tahu dari mana kebanyakan orang nggak tahu. Pertanyaan kedua akan buktikan. Kalau saudara tahu Tuhan udah kasih semuanya sama saudara. Tuhan udah kasih semuanya itu di mana? Di mana Tuhan udah kasih semuanya? Semua yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area. Artinya gini, saudara mau berkemenangan di bisnis, di keluarga, di apapun. Tuhan udah kasih sebenarnya. Di mana Tuhan kasihnya? Saya kasih tahu di mana Tuhan udah kasih semuanya. Di dalam firman-Nya yang Dia taruh di tangan saudara. Tahu gak saudara? Prinsip-prinsip yang bisa tolong saudara untuk berkemenangan di area ekonomi. Prinsip-prinsip itu Tuhan udah kasih dalam firman. Prinsip-prinsip bisa tolong saudara bangun perusahaan besar, udah kasih dalam firman. Prinsip-prinsip bisa tolong saudara jadi pemimpin yang hebat, Tuhan udah kasih dalam firman-Nya. Prinsip-prinsip bisa bantu saudara jadi orang tua yang baik buat anak, udah ada dalam firman-Nya. Prinsip-prinsip yang bisa bantu saudara jadi hebat di semua area hidup saudara, Tuhan udah kasih di dalam firman-Nya. Masalahnya apa? Banyak orang gak sadar akan apa yang mereka miliki. Firman Tuhan ini dahsyat, ada di tangan saudara siang malam, tapi saudara nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Kayak rumah saudara berdiri di atas sumur minyak, tapi nggak sadar di situ ada sumur minyak. Dan saudara bilang, kok saya miskin? Oh enggak, kamu kaya. Kok saya sakit-sakitan? Oh enggak, kamu sudah disembuhkan. Saudara sedang hidup di atas semua yang Tuhan udah kasih sama saudara. Tapi masalahnya kita nggak tahu itu ada di situ. Saya mau balik ke analogi sumur minyak. Kalau orang tersebut mau memanfaatkan sumber minyaknya, atau artinya gini, kalau dia mau sumber minyaknya berguna buat dia,
Apa yang dia harus lakukan? Ada yang kedua hal. Yang pertama, dia harus tahu ada sumur minyak di situ, benar? Kalau dia nggak tahu, dia nggak bisa buat apa-apa. Hari ini yang pertama yang saudara harus lakukan, saudara harus tahu semua yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan di semua area hidup saudara. Kesehatan, keuangan, semuanya. Tuhan udah kasih sama saudara. Saudara harus tahu itu. Dan saya udah kasih tahu di mana Tuhan udah kasih semua itu. Tuhan udah kasih dalam firman-Nya buat saudara. Dengan kata lain, mulai hari ini gak ada yang bisa komplain sama Tuhan. Mati gitu miskin, Tuhan kenapa aku miskin terus? Saudara, salahmu sendiri. Aku udah kasih prinsip-prinsip yang bisa bantu kamu untuk makmur dan kaya. Tapi kamu gak pernah pakai. Kamu gak pernah cari tahu. Yang pertama saudara harus tahu. Dan hari ini gak ada yang punya alasan saya gak tahu lagi. Semua saudara udah tahu. Semua yang saudara butuh Tuhan udah kasih dalam firman-Nya. Tapi yang kedua, yang orang ini harus lakukan. Dia udah tahu ada sumur minyak di situ. Ada tambang emas di situ. Dia udah tahu. Sesudah dia tahu, kira-kira otomatis kaya gak? Enggak. Yang kedua yang dia harus lakukan apa? Harus diapain? Harus diapain? Harus digali keluar dong. Sumur minyak diliatin aja dia kaya sendiri. Gali keluar dong. Dengar yang kedua yang saudara harus tahu. Saudara udah tahu Tuhan udah kasih dalam firman-Nya. Yang kedua yang saudara harus lakukan. Saudara harus mulai spend waktu untuk gali keluar dong. Apa yang tersedia buat saudara. Tarik keluar dong. Apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Saudara bilang, Tuhan aku mau makmur. Tuhan udah kasih prinsip dalam firman-Nya. Mau gak saudara mulai gali keluar apa yang sebenarnya tersedia buat saudara. Cuman diliatin dong, oh firman-Nya, oh dahsyat ya. Oh dahsyat ya. Gak kaya sendiri. Saudara harus gali keluar apa yang tersedia buat hidup saudara. Alkitab bilang umatku hancur karena gak punya pengetahuan. Umatku hancur hidupnya karena mereka gak sadar akan apa yang mereka punya. Mereka gak manfaatkan apa yang mereka punya. Ini area kedua yang saya percaya Tuhan mau upgrade ketika musuh datang dalam hidup kita. Hubungannya apa Pak? Dengar ini. Di area manapun dalam hidup kita, di mana musuh masih bisa hancurkan, musuh masih bisa serang. Artinya sederhana. Artinya di area tersebut kita belum bangun berdasarkan prinsip yang Tuhan ajar. Lo tahu dari mana saya itu? Alkitab bilang gini, di hari-hari yang terakhir, semua yang bisa digoncang bakal Tuhan goncang. Hanya kerajaan yang tidak tergoncangkan yang akan tinggal tetap. Benar? Artinya apa? Saudara punya hidup, ya ini anggaplah kerajaan saudara. Semua bakal digoncang. Siapa yang goncang? Alkitab bilang Tuhan yang bakal goncang. Serem lo. Kalau iblis yang goncang kita tengking dia lari. Kalau Tuhan yang goncang mau ditengking? Tuhan yang goncang. Supaya apa? Tuhan punya alasan. Supaya yang tinggal tetap. Cuman kerajaannya gak tergoncangkan. Hidup kita digoncang nih. Hidup kita digoncang dari berbagai arah. Tiba-tiba kita sadar ekonomi kita runtuh. Artinya apa? Simple. Ekonomi kita belum dibangun di atas prinsip yang tidak tergoncangkan. Oh, ekonomi saya masih ngawur caranya. Saya masih pakai cara yang salah, pakai cara dunia. Makanya hancur. Itu sekedar menunjukkan buat kita. Artinya di area tersebut saya harus upgrade pengetahuan saya tentang area ekonomi. Saya harus bangun ekonomi saya berdasarkan prinsip-prinsip yang alkitabiah. Karena kalau saya lakukan itu, ekonomi saya gak akan goncang. Hari-hari ini semua orang lagi ngomong lesu, sepi, ekonomi goncang, apa segala macam. Saya kok makin makmur. Bisnis saya, istri kok makin makmur. Orang bilang, oh mungkin usaha kecil kali Pak, nggak pakai dolar apa segala macam. Istri saya masukin barang impor dari Eropa, dari Amerika. Tiap hari ngikutin dolar. Dolar naik terus, order naik terus, nggak ada masalah. Kenapa gitu? Kita bangun di atas prinsip yang tidak tergoncangkan. Nggak ngikutin dunia mau kemana trennya. Trennya surga naik terus. Itu yang kedua, yang saya percaya Tuhan mau upgrade. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga paling gampang. Tuhan bukan cuma mau naikkan standar keyakinan kita, standar pengetahuan kita, tapi yang ketiga, saya percaya Tuhan lewat musuh yang datang dalam hidup kita, Tuhan mau naikkan standar tindakan kita. God wants to elevate the standard of our action. Tindakan kita, Tuhan mau upgrade. Tindakan kita, melakukannya kita, itu Tuhan mau upgrade. Dari mana ayatnya? Saya tunjukkan 2 ayat. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini, demikian juga hanya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan apa? Perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman mati. Kalau iman tanpa perbuatan, saya rubah terminologinya pakai apa yang kita belajar, saya akan bilang begini. Karena keyakinan tanpa melakukan apa-apa sama aja bohong. Tadi kita belajar tentang keyakinan yang di-upgrade. Iya, keyakinan di-upgrade, tapi keyakinan tanpa berbuat sesuatu sama aja bohong. Itu yang kita bilang. Saya tunjukkan ayat yang lain. Yakobus 1 ayat 22 bilang begini. Hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan cuman pendengar saja. Yang kedua kita belajar tentang pengetahuan yang di-upgrade. Kita dengar firman, belajar firman, cari tahu firman. Tapi Alkitab bilang gini, jangan cuma jadi pendengar. Jadi juga apa? Pelaku firman.
Kesimpulannya apa? Sederhana. Keyakinan yang di-upgrade dan pengetahuan yang di-upgrade hanya akan menuntut kita untuk punya tindakan yang di-upgrade. Kita bilang yakin sama Tuhan, bagus. Keyakinan kita harus diwujudkan dengan tindakan. Apa yang kita harus lakukan? Yang kedua, belajar dulu. Apa yang harus kita rubah? Oh, ekonomi saya ini bermasalah karena gini. Selama ini saya selalu merampok haknya Tuhan. Saya gak pernah kembalikan perpuluhan. Pantesan saya hidup kayak begini. Saya jadi tahu di mana saya salah. Tapi pengetahuan yang di-upgrade dan keyakinan yang di-upgrade hanya akan menuntut saya untuk punya tindakan yang di-upgrade. Berani gak saya mulai hari ini kembalikan perpuluhan? Praktek, ngelakuin sesuatu. Ketika musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan mau angkat standar yang baru dalam hidup kita. Tuhan mau buat kita naik kelas di 3 area ini. Keyakinan kita dinaikkan, pengetahuan kita dinaikkan, tindakan kita dirubah. Dan tindakan yang kita rubah itu yang akan mendatangkan tuaian, yang akan mendatangkan kesembuhan, yang akan mendatangkan kemenangan di semua area hidup kita. Musuh boleh datang bertubi-tubi. Izinkan Roh Tuhan untuk bawa saudara, angkat saudara, naikkan saudara untuk punya standar yang lebih tinggi. Biar saudara naik kelas. Biar tahun ini jadi tahun di mana Tuhan bebaskan saudara seutuhnya. Semua area hidup saudara bisa ngalamin kemenangan. Di semua area yang masih bermasalah, praktekkan prinsip ini. Aku yakin Tuhan, ekonomiku akan baik-baik aja. Mulai belajar tentang ekonomi Alkitabiah. Di area kesehatan juga sama, aku percaya Tuhan, aku akan sembuh. Mulai belajar tentang gimana cara Tuhan menyembuhkan orang, apa yang saudara harus lakukan. Dan pada akhirnya praktek. Kemenangan ada di depan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini dan dengar pesan ini. Tuhan, terima kasih buat satu pengajaran yang dipaparkan di depan kami. Hari ini kami jadi ngerti bahwa musuh bisa datang dalam hidup kami. Masalah boleh jadi ada di sekitar kami. Tapi ternyata masalah bukan cuma cara iblis hancurkan kami. Tapi lewat masalah yang sama, Tuhan bisa bawa kami naik kelas. Kami diingatkan akan ayat itu yang berkata, bahkan apa yang iblis rancang untuk kejahatan, Tuhan, Engkau bisa putar balikan itu untuk datangkan kebaikan. Amin. Lewat masalah yang datang. Ya, iblis memang mau hancurkan hidup kami. Tapi dalam masalah yang sama, Tuhan bisa pakai masalah tersebut untuk justru bikin kami jadi tampil sebagai pemenang. Tampil jadi orang-orang kuat dan hebat. Karena Tuhan mau bangkitkan generasi yang baru, yang muncul berkemenangan. Hari ini kami belajar prinsip ini. Tuhan, aku berdoa, biar anugerah-Mu turun atas setiap kami. Aku berdoa Tuhan, orang-orang yang datang dengan masalah, dengan problem, dengan putus asa, mereka pulang membawa Roh Tuhan yang akan menolong mereka untuk menaikkan standar mereka. Roh Tuhan yang akan bantu mereka untuk rubah kepercayaan jadi keyakinan. Roh Tuhan yang akan ajar mereka firman Tuhan sehingga pengetahuan mereka di-upgrade. Dan Roh Tuhan yang akan kasih mereka keberanian untuk jadi pelaku-pelaku firman sehingga hidup yang diubahkan akan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup yang diubahkan akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan dan generasi ini akan jadi kesaksian buat kota dan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.